Halo teman-teman, kita bikin kue tradisional wajik. Namun wajik yang kita bikin ini dari bihun loh. Ini unik, rasanya enak, bikinnya gampang sekali dengan bahan yang mudah kita jumpai. Halo teman-teman, selamat datang di If Demiko Channel. Untuk bahan-bahan yang kita perlukan di sini sudah ada bihun sebanyak 3 keping, berat masing-masing 50 gram ya teman-teman. Kemudian tepung tapioka 5 sendok makan, air sebanyak 150 ml, santan instan siapakah yang 65 ml 1 buah, garam setengah sendok teh, gula pasir sebanyak 8 sendok makan, dan juga pasta pandannya teman-teman. Oke teman-teman, pertama kita rebus dulu bihun yang sudah kita siapkan. Nah, sebelum kita rebus bihun terlebih dahulu kita potong-potong ya teman-teman, ini untuk memudahkan kita nanti mengolahnya. Kita rebus bihunnya sampai benar-benar lunak, sampai nanti warnanya berubah warna putih ya teman-teman. Saat memasak bihunnya kita bolak-balik supaya bihunnya cepat empuknya. Nah teman-teman, setelah bihunnya sudah lunak, langsung saja kita angkat ya teman-teman, kita saring dan kita tiriskan. Oke, langkah berikutnya kita tuang air ke dalam wadah. Kemudian kita masukkan santan 1 buah yang 65 ml. Lanjut kita tambahkan garamnya setengah sendok teh. Berikutnya kita masukkan juga tepung tapioka ya teman-teman. Aduk-aduk kembali, pastikan tidak ada tepung yang menggumpal atau menggerindil. Kita masukkan juga gula pasir 8 sendok makan atau sesuai selera ya teman-teman. Aduk kembali hingga gulanya benar-benar meleleh. Lanjut kita masukkan pasta pandan ya teman-teman. Tambahkan seperlunya ya teman-teman. Lalu kita aduk-aduk hingga tercampur dengan merata. Untuk tingkat kepekatan warna wajik bihunnya sesuaikan dengan selera teman-teman. Di sini saya bikin warnanya tidak terlalu hijau banget ya teman-teman. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Jika dirasa teman-teman ingin warnanya lebih pekat lagi dari yang saya bikin ini, teman-teman boleh tambahkan kembali pasta pandannya, oke? Nah, jika sudah, langsung kita masak ya teman-teman. Sebelum kita masak, kita saring terlebih dahulu. Ini bertujuan supaya tidak ada tepung menggerindil yang ikut masuk. Kita masak sambil kita aduk-aduk. Kita masukkan bihun yang sudah kita rebus tadi. Aduk-aduk terus sampai tercampur dengan merata dan juga bihunnya berubah jadi warna hijau ya teman-teman. Kita aduk-aduk terus hingga adonan wajik bihunnya benar-benar menggumpal ya teman-teman. Warnanya sudah sama merata, ditandai dengan bihunnya tidak ada lagi warna putih atau tidak belang-belang lagi. Setelah bihunnya sudah mulai menggumpal, api kita kecilkan saja supaya tidak gosong. Untuk menentukan tingkat kemanisannya, teman-teman boleh cicip sedikit bihunnya. Jika dirasa masih kurang manis, teman-teman boleh tambahkan gula pasirnya sambil terus diaduk-aduk hingga gulanya meleleh ya teman-teman. Oke, wajik bihunnya sudah tercampur dengan merata. Wajik bihunnya sudah menggumpal dan juga sudah memadat. Nah, kemudian ini kompor kita matikan ya teman-teman. Lanjut kita siapkan loyang. Loyang sebelumnya kita olesi dengan minyak tipis-tipis. Ini bertujuan supaya nanti wajik bihunnya mudah untuk kita angkat atau kita keluarkan dari loyang. Untuk loyang yang saya gunakan di sini ukuran 20 x 20 x 3 cm. Kemudian kita masukkan saja wajik bihun yang sudah kita masak. Kemudian kita rapikan ya teman-teman. Pastikan seluruh wajik bihunnya terisi merata dalam loyangnya.
Jangan lupa wajiknya diratakan dalam loyang ya teman-teman. Permukaannya juga dirapikan dengan menggunakan spatula supaya nanti tampilannya benar-benar rapi dan juga cantik. Nah teman-teman, jika wajik bihunnya sudah kita masukkan ke dalam loyang, wajik bihunnya sudah benar-benar terisi dan juga padat. Lanjut langsung kita kukus ya teman-teman. Sebelumnya kukusan sudah kita siapkan di mana airnya sudah benar-benar mendidih, baru kita masukkan loyang berisi wajik bihunnya. Kita tutup rapat. Jangan lupa tutup panci dilapisi dengan kain supaya tetesan uapnya tidak langsung masuk ke dalam loyang ya teman-teman. Kita kukus selama 25 menit dengan menggunakan api yang besar. Oke teman-teman, setelah kita kukus selama 25 menit dengan menggunakan api yang besar, wajik bihunnya sudah matang. Ini dia hasilnya ya teman-teman. Nah karena ini masih panas, kita tunggu dulu sampai benar-benar dingin supaya nanti hasilnya benar-benar bagus saat kita keluarkan dari loyangnya. Wajik bihunnya sudah dingin, kemudian ini kita keluarkan dari loyang. Caranya kita sisir bagian pinggirannya dengan menggunakan spatula. Ini untuk memudahkan kita mengeluarkan wajik bihun dari loyang. Kemudian loyang kita tutup dengan alas. Lalu kita balikan. Kita tarik loyang dan ini dia hasilnya. Wajik bihunnya sudah jadi. Sekarang langsung kita potong ya teman-teman. Untuk memotong wajik bihunnya, gunakan pisau yang dilapisi dengan plastik seperti ini ya teman-teman. Nah ini tujuannya supaya memudahkan kita memotong wajik bihunnya. Selain itu hasil dari potongannya terlihat rapih loh teman-teman. Nah ini kita potong wajik bihunnya dengan ukuran sesuai dengan selera teman-teman. Dan untuk bentuk potongannya juga bebas, mau potong kotak-kotak atau dipotong menyerong juga bebas ya teman-teman. Pokoknya sesuai selera teman-teman, oke? Teman-teman setelah kita potong-potong supaya terlihat lebih cantik, boleh dikemas dengan bungkusan plastik ya teman-teman. Nah dengan dikemas dalam bungkusan plastik, wajik bihun ini bisa dijual. Jadi ide usaha. Teman-teman ini wajik bihunnya terlihat cantik ya teman-teman. Dan juga setiap helai dari minyak masih terlihat utuh. Kenyal-kenyal. Lembut. Kita coba potong. Dan rasanya enak loh teman-teman. Rasa manis dan juga bihunnya. Jadi bikin wajik bihun ini rasanya unik. Dan juga enak sekali. Manisnya juga pas. Cocok jadi ide usaha, rasanya enak. Nah dijamin nanti banyak yang suka loh teman-teman. Jadi wajib untuk dicoba.